Haleluya. Salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi, kita bersyukur saudara memiliki Allah yang hidup, yang menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri, mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah cara Allah untuk menyelamatkan manusia, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa dengan kekuatannya untuk masuk surga, karena semua manusia itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang mau berbuat baik secara model apapun, kalau tidak percaya kepada Yesus, perbuatan baiknya itu tidak bisa menyucikan dosa-dosanya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya bagikan sebuah video agar kita bisa renungkan bersama. Bang Zuma ini mengartikan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Yes. Sedangkan Yudas pada saat itu kan matinya bunuh diri, gantung diri, Bang Zuma. Itu juga informasinya kontradiksi, Bang, antara Matius dan kisah para rasul. Itu kontradiksinya sangat luar biasa, Bang. Dan itu kalau kita cermati dengan menggunakan akal, lagi-lagi Iya, benar, akal. kontradiksi. Nggak bisa kemudian kita jadikan itu sebagai informasi, apalagi berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama. Itu akan melahirkan kemudian keadaan di mana akhir kehidupan kita nanti setelah kehidupan ini. Kalau kita salah dalam memilih keyakinan, maka hancurlah kita selama-lamanya, kekal di dalam api neraka. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kebenaran itu nggak boleh kontradiksi, tidak boleh kontradiksi. Berarti harus data yang real gitu, Bang, maksudnya. Benar sekali. Itulah sebuah rekaman video yang saya tidak tahu video panjangnya seperti apa. Namun video ini dipotong agar disebarkan dengan maksud membuat banyak orang Kristen bingung. Sobat-sobat yang saya kasihi, ayat-ayat dalam Alkitab tidak ada yang kontradiksi, saudara. Nah, orang tadi yaitu apologet Muslim, dia berkata ini kontradiksi baik Matius dan kisah para rasul. Ini sebuah pemahaman yang keliru, sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh menyesatkan. Karena Yudas tidak pernah mati disalib. Yudas tidak pernah ngomong dia akan mati dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ayat ini tidak kontradiksi. Dalam kisah para rasul 1 ini yang ngomong Petrus. Petrus ini saksi hidup. Dia tahu bagaimana Yudas mengkhianati. Dia tahu bagaimana Yudas mati. Jadi tidak kontradiksi, saudara. Ya, dia punya judul dalam kisah 1 ayat 15 di situ, dia punya judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Yudas, jadi Matias ini dipilih menggantikan Yudas karena Yudas ini adalah salah satu murid tadi. Nah, jadi ini yang ngomong ini Petrus di ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ini di atasnya itu Yesus terangkat ke sorga, bukan Yudas, bos. Ya, ayat 18, Yudas ini
telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya otomatis dia bunuh diri, gantung diri, jatuh tertelungkup. Makanya ketika dia jatuh tertelungkup setelah bunuh diri, dia jatuh, maka perut-perutnya lari keluar, saudara. Sehingga tidak ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Alkitab. Ini yang ngomong ini Petrus, saksi hidup. Dia tahu persis bagaimana cara Yudas itu mati, saudara. Jadi saudara, mau percaya tidak percaya, bukan Yudas yang mati di kayu salib. Sehingga saudaraku yang terkasih, dalam Matius 27 ayat 3 sampai 8, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Ya, Yesus dijatuhi hukuman mati, bukan Yudas yang dijatuhi hukuman mati. Perhatikan di sini, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia, menyesal yang Yudas. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Jadi Yudas ini melihat Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, bos. Jadi tidak kontradiksi. Bukan Yudas yang mati di kayu salib. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dia pergi dan menggantung diri. Dan Petrus melihat, setelah menggantung diri, dia jatuh tertelungkup. Jadi tidak ada kontradiksi, karena Petrus ini saksi hidup. Nah, saudara, di ayat yang ke-6 dari 27 Matius 27, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Jadi apa yang dikatakan Petrus itu tidak salah. Imam-imam beli itu tanah pakai uang Yudas. Sudah otomatis tanah itu milik Yudas kalau dia tidak mati, saudara. Jadi saudara, tidak ada kontradiksi, baik Matius dan Kisah Para Rasul tidak ada kontradiksi. Karena apa yang dikatakan Petrus itu benar. Petrus ini saksi hidup. Dibandingkan saudara yang tidak bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu, saudara hanya bisa menggunakan logika yang menyesatkan, logika yang menipu, logika yang membuat orang-orang bingung. Padahal tertulis di dalam Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi. Jadi mari saudara-saudaraku yang terkasih, semua firman Tuhan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu seperti mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang-orang berkata Alkitab banyak kontradiksi, itu menurut logika mereka, tapi tidak menurut dasar-dasar Alkitab. Dan sebagai orang Kristen, saya tidak setuju kalau saudara berkata itu kontradiksi. Sekali lagi, yang punya sorga dia bernama Yesus. Yesus naik ke sorga dan Yudas mati bunuh diri. Dan Petrus melihat dia jatuh tertelungkup. Saudaraku yang terkasih, dan itu yang dikatakan Petrus. Dan itu benar terjadi. Haleluya, salam kemenangan iman.